Langsung ke Bang Faldo tadi menjawab pertanyaan dari Bang Saididu bahwa kicauan yang muncul di sosial media ya karena memang masyarakat itu ekspresinya dalam bentuk frustasi di tengah pandemi sekarang. Faldo. Ya, terima kasih Pak Saididu atas masukannya dan kami memahami sekali apa yang disampaikan oleh Pak Saididu. Namun yang tidak kalah jauh lebih penting adalah semua upaya yang kita lakukan itu adalah sebuah uji dan terus uji gitu. Karena nggak ada yang pasti di kondisi pandemi seperti sekarang, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Contoh ketika kita bicara terkait vaksinasi gitu. Dengan upaya diplomasi sampailah vaksin dari Amerika ke Indonesia yang terakhir baru datang. Belum lagi kita bicara bagaimana upaya dalam penanganan pencarian tabung oksigen yang awalnya kita ekspor, ada bentuk-bentuk ujian lain sehingga sekarang kita menerima dampaknya juga gitu loh. Jadi ya menurut kami kita sedang berada di level lain dan jika seandainya kita sebagai sebuah bangsa bisa lewat dalam hal ini, tentu kita akan naik kelas. Tapi kan di tingkat eksekutif mengatakan semua pasokan aman, obat-obat ada, tapi di pelaksana ini Bang, yang kadang tercecer masyarakat nggak sampai itu. Iya, itu yang kami sampaikan tadi bahwa eksperimen-eksperimen untuk menguji Pak Jokowi turun ke bawah, termasuk juga dalam hal mengelola aksi demonstrasi mahasiswa, yang sekali lagi perlu kami tekankan sekali. Misal tadi saya cukup ingin mengomentari terkait kekerasan ya, yang juga sering kali disampaikan. Mungkin ini juga penting kita pahami bahwa yang namanya police brutality itu faktornya tidak satu saja gitu. Oknum ya di sini ya. Dan faktor penyebab terjadinya gitu. Karena kejadian seperti ini kan terjadi di banyak negara. Kita tidak tahu ketika aparat berhadapan dengan mahasiswa, aparat sedang menjaga ketertiban yang memang itu tugasnya. Mungkin ada masalah cicilan akhir bulan, ribut sama istri. Ya kan kita tidak tahu gitu. Dan kajian-kajian seperti ini kan memang sering terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai ada pikiran kalau seandainya ada ada sebuah upaya yang dianggap kohersif dilakukan negara, itu pasti intervensi penguasa. Harusnya tidak begitu berarti cara berpikirnya. Kalau fakta-fakta tadi yang disampaikan, berarti petugas keamanan kita tidak profesional dong? Bukan tidak profesional, karena memang kajiannya terkait police brutality ini Mbak, memang banyak sekali faktornya. Nih, di kalau dilihat Amerika ini contohnya. adalah aksi demo yang terjadi di Ambon hari ini? Ya. Aksi mahasiswa ini Bang, yang juga sempat terjadi adu mulut dan juga Ya, mungkin saling dorong dengan aparat juga di lapangan. Gimana? Ya. Kalau saya boleh komentar ya. Saya kira pendekatan yang dibutuhkan sekarang ini adalah pendekatan yang lebih persuasif. Pendekatan yang lebih rendah hati. Kemudian pendekatan yang juga penuh dengan empati gitu ya. Karena pendekatan-pendekatan ini yang menurut saya akan menentukan hasil di lapangan. Kalau pendekatannya masih dianggap seperti normal, apalagi menganggap demonstrasi itu adalah sebuah kejahatan, itu pasti beda penanganannya. Kalau dianggap bahwa demonstrasi itu adalah bagian dari unjuk rasa, kan itu unjuk rasa, kita semua pernah melakukan itu. Dan itu bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu akan beda pendekatannya, pasti akan lebih persuasif. Di zaman yang dianggap lebih otoriter aja relatif masih lebih persuasif gitu ya. Jadi apalagi menghadapi mahasiswa. Mahasiswa ini kan generasi masa depan ya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita di masa yang akan datang. Jadi saya kira pendekatan-pendekatan ini yang harus persuasif, rendah hati, penuh empati gitu ya. Karena memang yang disampaikan tadi oleh Immanuel ya saya kira benar. Saya jarang sekali sependapat, tapi kali ini banyak sependapat gitu ya. Jadi apalagi disebut bebal gitu. Satu frekuensi yang mana tadi? Itu kata yang agak keras sebetulnya. Kalau jadi menteri pasti pada tersinggung gitu ya. Nah, karena bebal itu kan coba buka aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Tapi saya kira ada benarnya yang disampaikan oleh dia bahwa tidak ada koordinasi. Seperti menteri-menteri ini jalan sendiri-sendiri, mempunyai narasi sendiri, mempunyai rencana-rencana sendiri. Dan perbedaan komunikasi ini kan tidak hanya terjadi 1-2 kali. Bahkan ada yang dianggap sebagai memanfaatkan situasi untuk bisnis. Nah, dan ini menurut saya memang kesan itu ada.
Karena tidak ada transparansi, misalnya vaksin. Ya, saya termasuk yang mendukung kita harus vaksin, ini scientific gitu ya. Tetapi bagaimana vaksin itu, berapa sih harganya vaksin itu waktu diimpor itu berapa harganya? Ya, biar kita tahu. Dan kalau misalnya tidak ada misalnya pemotongan dan sebagainya, kan pasti akan lebih banyak vaksinnya. Kemudian obat-obatan yang dibuktikan sendiri oleh presiden tidak ada. Kalau saya jadi presiden itu pasti menterinya saya suruh berhenti atau dipecat gitu ya. Nggak bisa itu. Masa jawabannya pada presiden seperti itu? Menurut saya nggak benar gitu. Itu hanya membuat presiden semakin jadi tidak berwibawa gitu. Jadi seharusnya ada satu tindakan terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi ini yang menurut saya yang membuat kemudian masyarakat merasa tidak ada guidance di dalam masa pandemi ini. Sementara hidup mereka makin susah, banyak keluarga yang terkena dampak, meninggal atau masuk rumah sakit dan sebagainya. Yang saya kira ini situasi yang luar biasa. Ini situasi Tapi yang luar ada biasa. yang bisa dikontrol. Kalau tadi Valdo mengatakan ini tidak bisa dikontrol karena semacam eksperimen dan sebagainya, tidak, ada yang bisa dikontrol. Vaksin bisa dikontrol, harga-harga bisa dikontrol, kemudian oksigen bisa dikontrol. Kalau perencanaannya bagus, tidak mungkin kita ekspor ke India atau donasi ke India di akhir bulan lalu ya. Padahal kita harusnya sudah memprediksi bahwa ini akan datang kepada kita. Ya. Harusnya kita keep untuk kepentingan kita. Berapa banyak nyawa yang bisa selamat. Nah ini banyak Ya, juga itu suara-suara contoh. masyarakat yang masuk melalui Twitter kami. Ada surat cinta untuk Bang Said Didu. Ini dari sahabat Bang Said Didu juga, Kami bisa tampilkan dibaca juga, juga. Dari Bang Ferdinand Hutahain. Yang disampaikan oleh Didu, hanya ilusi tentang semua rakyat ingin demo karena marah. Faktanya demo Jokowi Endgame gagal karena memang tidak didukung oleh rakyat begitu. Bang Said Didu jelas hanya beropini katanya Bang, tapi opini pengecut. Gitu. Bang Ferdinand yang bilang ya Bang. Kalau nggak begitu bukan Ferdinand. Semua Ferdinand itu adalah menyatakan semua salah kecuali dirinya. Dan saya ingin menyatakan apa yang dikatakan Ferdinand adalah ilusi tertinggi di negeri ini. Gitu lah. Yang ilusi siapa nih jadi? Iya, Jadi ilusi saling tertinggi. lempar loh dia jadinya. Karena Pak Ferdinand, cobalah dengarkan di rakyat. Saya tiap hari di bawah. Cobalah dengarkan tukang bakso yang tidak bisa makan. Cobalah dengarkan tetangganya yang tidak ganti oli mobil lagi. Cobalah tetangganya yang tidak ganti ban mobil lagi. Coba tetangganya yang sudah tidak bayar cicilan lagi rumah. Itu semua kelas menghadapi persoalan sekarang. Jadi bukan ilusi ya Bang? Bukan ilusi. Nah, coba saya kasih contoh, pengurangan mulai dari tidak bisa makan. Mungkin ada puluhan juta sekarang orang yang hanya bisa makan kalau ada yang kasih. Puluhan juta. Ada puluhan juta lagi yang hanya bisa makan kalau bekerja hari itu. Ada bisa makan karena dia menunda tidak mengganti oli mobilnya. Ada yang tidak bisa makan karena dia terpaksa menjual mobilnya dan motornya. Itu terjadi di seluruh lapisan. Pak Ferdinand jangan menganggap terus rakyat Indonesia adalah lagi enak. Saya katakan lagi susah. Lagi susah dan Anda harus empati terhadap kesulitan mereka. Kesulitan mereka, jangan memberikan janji-janji palsu yang seakan-akan tidak ada masalah. Tadi menyatakan cobalah cek di bawah. Cobalah sekali-sekali berempati. Jangan menganggap tidak ada demo ini kemarin. Karena mungkin memang tidak ada yang berencana demo. Oke. Hanya orang yang ingin mengalihkan isu. Tapi tidak berhasil. Adalah tidak masuk akal bahwa cobalah saya ini aktivis juga. Saya tidak pernah mendengarkan gerakan itu seminggu itu kecuali hanya meme aja yang jalan. Tapi pemerintah antisipasinya cukup luar biasa. Itulah Bang Emmanuel. permainan yang bisa dilakukan. Siapapun bisa melakukan seperti Baik, itu. Pura-pura Bang Nur, ada tanggapannya demo Bang gitu. Nur. Nah inilah menjadi persoalan di pemerintahan Jokowi yang hari ini kita lihat. Kenapa harus paranoid dengan yang namanya meme? Ini kan juga aneh. Tapi sekali lagi kita lihat nih, ini kan mentalitas oposisi ini masih mentalitas pilpres kemarin. Jangan-jangan tidurnya pun masih besok tuh pilpres, padahal pilpres itu masih jauh ya 2024. Makanya saya berharap judulnya sih udah bagus ya kemarin Endgame.
ternyata yang end game duluan tuh ya mereka. Tapi saya nggak tahu, nah ini end game-nya karena faktor apa saya tidak tahu. Tapi setahu saya resistensi masyarakat terhadap demo tanggal 24 itu cukup tinggi. Karena menurut rakyat ya nggak berempati sekali. Memang semua marah hari ini. Semua marah dan semua ekspresi rakyat di bawah ini tinggal nunggu momentum aja sebetulnya. Anda melihat karakteristiknya sama nggak dengan demo mungkin di era Anda? Kenapa? Bang Nul, di era Anda sama tidak karakter demonya seperti ini menyampaikan aspirasi kepada beda pemerintah? Sekali. Kalau dulu ketika kita bicara tentang kerakyatan, itu bicara tentang keberpihakan. Dan ada ideologi yang kita kawal. Hari ini kan tidak ada keberpihakannya. Semua berpihak pada isu-isu doang. Artinya apa? Semua manipulasi, nipu semua isinya. Bahkan Artinya mereka merasakan oposisi berbasis oposan. Tukang meres semua posisinya kok. Saya ingin meluruskan tadi. Saya ingin menyatakan mereka berdemo itu memperjuangkan untuk mengisi perutnya, bukan kekuasaan. Jadi jangan dipandang semua orang marah ini karena marahnya karena kalian larang saya keluar tapi aku nggak bisa makan. Pak Setidu, Gitu loh. gini, kita bisa melihat yang namanya kemarahan rakyat dengan kemarahan elit. Ya. Ini saya bilang Kemarin kemarahan endgame rakyat. ini adalah kemarahan elit yang kalah. Kalau kemarahan rakyat itu jelas, apa yang disampaikan Pak Saididu, Pak Fadli, saya dan semua yang di sini kita punya kesepakatan bahwa hari ini rakyat marah karena perilaku elit-elit yang tidak mempertontonkan rasa empati. Bagaimana namanya vaksin dijual, belikan, kemudian susahnya oksigen, kemudian susahnya obat-obatan di apotek-apotek, kemudian ada obat yang hanya 100.000 sekarang bisa melambung tinggi bisa jadi 2 juta, 3 juta. Nah itu yang harusnya dimarahin, bukan Betul. persoalan Jokowinya. Nah, hari ini Jokowi sudah menunjukkan kehadiran beliau di tengah rakyat hari ini. Artinya negara hadir di tengah rakyat. Artinya jangan juga itu dinegasikan. Oke, Gitu. begini. Gini, kalau kita mau berpihak-berpihaklah, jangan nipu. Itu yang paling penting Pak Didu. Begini. Saya katakan, tadi Devaldo sudah menyatakan, harus terintegrasi. Ini amburadul. Betul. Oke? Ini harus ada sistem yang mengendalikan. Ini amburadul, semua ingin bicara dengan bertentangan. Sekarang, saatnya Jokowi menunjukkan bahwa, aku pemimpin kalian. Dan aku, wahai rakyat, aku adalah pemimpin kalian dan masalahmu aku akan pecahkan. Pertanyaannya, Nah, Pak itu. Didu mengakui Jokowi presiden Anda enggak? Presiden Republik Indonesia dong. Top. Nah problemnya teman-teman kalian tuh, saya begini aja. Teman saya yang mana nih? Saya enggak. Ya, yang baser-baser itulah. Buzzer yang mana? Kita mau lewat tol aja nggak boleh. Ini gimana logikanya? Begini sebenarnya. Saya begini. Saatnya Jokowi menunjukkan dirinya bahwa dia pemimpin. Di tengah-tengah amburadolnya penanganan COVID ini. Beritahu juga teman-teman, kayak itu janganlah juru bicara itu, siapa bicara, itu tugasnya memarahi rakyat. Ya, siapa bicara? Iya. Jangan tugasnya memaki semua orang. Siapa itu Bang? Ya, tadi termasuk tadi tuh Ferdinand. Tunjukin siapa orangnya? Ferdinand itu termasuk tuh. Semua orang dimaki. Ferdinand kan tidak mewakili pemerintah, Bukan, Pak. tapi dia selalu menyatakan mewakili. Jadi pemerintah tegur-tegur juga dong orang kayak begini. Begini Mas, jangan hanya oposisi terus yang disalahkan. Orang yang memaki-maki orang yang mengaku dekat pemerintah sekali-sekali dimarahin juga dong oleh pemerintah. Itu baru pemerintah. Itu pemerintah mempersatukan rakyat gitu. Gini, Oke? Pak Saididu, apa yang disampaikan Presiden beberapa yang lalu itu sebetulnya bentuk sikap protes Presiden terhadap para menterinya yang tidak punya kemampuan kerja. Beliau datang ke apotek, itu bentuk menunjukkan pertama, ya beliau hadir tengah rakyat dengan kegelisahan rakyat. Kedua, dengan mengevaluasi PPKM darurat ini, itu juga bentuk kehadiran negara di tengah persoalan rakyat ini. Artinya, Pak Didu jangan juga dibuat narasi seakan-akan Presiden ini tidak berpihak. Sekali lagi saya sampaikan, memang problem hari ini di lingkaran Jokowi yang bebal ini tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden. Anda ulangi lagi bebal. Ini ada Valdo juga Betul. loh di lingkaran presiden. Betul loh, Bang, lingkaran Bang presiden Nul. bebal orang-orangnya. Ya, saya kira sih tentu yang Iya atau tidak gitu. yang paling penting kita pahami dengan segala kritik, masukan tadi juga. Ya, ayo kita diskusi aja, kita bicara, kita juga minta pendapat dari Pak Fadli, Pak Saididu dan Bang Immanuel dan kita semua gitu loh.
Karena hari ini memang pemerintah sedang bekerja. Kritik silahkan, kerumunan jangan. Ini kita tidak berbicara tentang menghalangi demonstrasi loh. Tapi kita sedang dalam konteks pandemi inilah. Bagaimana kerumunan ini yang betul-betul kita jaga betul. Jadi ruang kritik kan disalurkan melalui apa? Dengan metode lain seperti banyak hal hari ini yang jelas aspirasinya sampai. Kata Pak Mahfud lewat telepon katanya. Dalam artian, Daring Bang. dalam artian kita perlu juga mencari substansinya karena kondisi lagi darurat gitu. Ini lagi darurat. Kalau nggak darurat, Sepakat. nggak ada larangan di negara demokratis seperti Indonesia. Di Amerika aja First Amendment-nya itu tentang kebebasan kita berbicara kok. Baru Second Amendment kita bicara tentang bagaimana perlindungan diri dari senjata gitu. Nah jadinya negara-negara demokratis seperti Indonesia, seperti beberapa negara demokratis lain, kita tidak melarang demonstrasi, tapi kita melarang Salurannya. berkerumun. Ya karena kondisinya lagi berat, nakes kita yang sudah meninggal 1.400 orang, ibarat perang, ini serdadu kita, dan kita bergantung pada mereka. Dan kalau mereka yang garda terdepan meninggal duluan, ya ibarat 100 orang demo, rate kematian COVID 5%. Berarti ada 95 mahasiswa membunuh 5 orang lainnya gitu. Kan ini yang tidak kita inginkan gitu loh. Bagaimana kita menahan diri dari situ. Begini ya Bung Faldo, saya sependapat bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian kita harus melakukan hal-hal itu ya, termasuk masker yang paling penting, cuci tangan dan sebagainya, itu saya kira bagian dari upaya kita. Nah, tetapi di sisi yang lain kita lihat juga banyak kerumunan-kerumunan ketika antri vaksin. Kerumunan-kerumunan ketika berada di rumah sakit, ya, kerumunan di mana-mana. Bahkan ketika presiden datang juga kerumunannya banyak sekali, ya. Kerumunan presiden datang di mana itu banyak lah, nggak usah kita ulas lagi. Ya, artinya ada juga inkonsistensi. Ini yang perlu kita kritik. Artinya kalau kita mau memberikan satu keteladanan, karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang sekarang sangat mudah mengakses informasi, mengakses gambar, ya, foto dan sebagainya. Jadi kita disuruh tidak berkerumun, tapi misalnya ada pejabat yang berkerumun, ya itu kan inkonsisten. Dan juga mengatakan ini semua terkendali, tapi kenyataan di lapangan tidak terkendali. Itu juga inkonsisten. Ya, kemudian vaksin gratis, tapi kenyataannya hampir kemarin kalau tidak diprotes, vaksin ada yang berbayar dan sebagainya. Jadi inkonsistensi ini ya yang membuat masyarakat mengalami ketidakpercayaan. Kita ingin percaya, dalam hal ini tidak ada politik, masih jauh kok agenda politik kita. Jadi kita ingin ada satu kepercayaan, siapa sebenarnya yang bisa dipegang mulutnya itu, yang menjadi juru bicara pemerintah itu siapa? Bang Fadlion, sebelum dijawab oleh Bang Faldo, nih ada juga pertanyaan dari Twitter yang masuk untuk Anda. Dari @pecinta_notifikasi. Untuk Bang Fadlizon, beliau itu kan anggota dewan, punya alat dan juga akses untuk merubah aturan-aturan yang sering beliau kritik sendiri di Twitter. Nah pertanyaannya, kenapa tidak digunakan power Anda itu Bang Fadlizon? Ya ini kan dalam politik itu saya ini satu di antara 575 anggota. Ya, kalau misalnya mau menggunakan itu harus mayoritas, gitu ya. Jadi itu ada mekanismenya. Jadi mekanismenya itu melalui segala macam lah hak-hak yang ada di DPR. Tapi dan upaya itu, ini sudah dilakukan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini malah lebih efektif kita berbicara di forum publik ketimbang di DPR. Lebih didengar ya Bang? Karena di DPR itu udah nadanya sudah ditentukan, udah orchestrated gitu loh. Ya, ini saya pengakuan saya jujur aja. Tapi jangan sampai Jadi viral dulu baru jangan dieksekusi, terlalu Bang. banyak berharap. Oke. Gitu ya. Jangan terlalu banyak berharap. Karena itu semua sudah orchestrated. Jadi nada-nadanya sudah ditentukan, mau nyanyi apa sudah ditentukan. Baik, Bang Said Gitu. Didu nanti ditanggapi ini Bang Faldo soal pemerintah yang dinilai oleh Bang Faldo dan juga masyarakat sebagian yang menganggap pemerintah inkonsistensi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.